Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Angel Lorenza. Di sini saya akan menyampaikan ceramah sebagai bentuk tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Rani Pamila. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Sehat Fisik, Sehat Batin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang utama, saya ingin bertanya, apakah sudah tahu semua apa itu kesehatan batin? Nah, kalau belum, mari saya jelaskan. Nah, jadi di sini kesehatan batin itu sangat penting untuk kesehatan kita. Karena apa? Karena ketika kesehatan batin kita terganggu, maka otomatis tubuh kita juga akan merespon dengan tidak baik. Seperti ketika pikiran kita terganggu, kita akan susah fokus, yang jadinya kita akan sulit tidur ataupun kita akan merasa capek, merasa lelah, terus tidak fit. Tubuh kita akan merasa kok gini sih, seperti kita itu melakukan banyak kegiatan, tapi kita tetap kayak, gimana sih ini gitu. Jadi pikiran kita akan kacau. Nah, jadi untuk memasuki tahap yang pertama, ini saya akan menjelaskan penyakit-penyakit mental yang sering terjadi pada remaja ataupun dewasa yang saat ini sering dialami. Yang pertama adalah insomnia. Biasanya insomnia dialami oleh orang-orang yang memang itu sering bergadang untuk melakukan hal-hal yang penting maupun yang tidak penting. Contoh yang penting, itu untuk mengumpulkan deadline tugas ataupun deadline kerja, mengejar target misalnya, pasarannya jamnya segini memang malam, jadi harus dikebutnya malam-malam. Nah, tapi ada juga yang tidak penting, bergadang yang tidak penting ini sangat merugikan. Nah, contohnya bergadang untuk chatan, untuk teleponan, ataupun bermain game. Ini sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan. Karena apa? Dari riset yang dilakukan bahwa begadang itu bisa menyebabkan kematian. Jangan sepelekan begadang ya teman-teman. Nah, jadi untuk bagaimana sih caranya supaya kita tidak begadang? Nah, yang pertama itu atur waktu kita dulu. Usahakan tidur di bawah jam 9. Paling lama pun tidur bisa jam 10 malam. Jangan di atas itu. Karena jika itu terus dilakukan, bahkan sering setiap hari itu akan terjadi yang namanya insomnia. Ya, insomnia itu harus diobati melalui kedokteran ataupun psikologi. Dan caranya yang sering orang pada umumnya lakukan adalah meminum obat tidur. Nah, jika kita berlebihan meminum obat tidur ini, kita akan terjadi overdosis yang menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya yang perlu kita waspadai adalah depresi tahap ringan. Nah, ciri-ciri depresi tahap ringan yang pertama adalah pelupa. Nah, bagi teman-teman yang mulai merasakan kok umur segini udah pelupa sih? Nah, boleh tuh dicek. Ada apa tuh dengan pikirannya? Nah, selanjutnya itu ada males mandi. Siapa di sini yang males mandi? Apalagi hari Minggu, iya kan? Nah, selanjutnya itu ada susah fokus, seperti fokusnya terbagi. Orangnya di kelas, tapi pikirannya kemana-mana, melayang kemana-mana, nggak tahu mikirin apa-apa. Selanjutnya itu moodnya suka berubah-ubah. Contohnya ketika temannya ada yang murung, terus ditegur, terus dia nggak nyapa balik, kita bakal langsung down. Atau tiba-tiba kita langsung merasa happy karena sesuatu hal yang mungkin tidak wajar untuk dibahagiakan. Nah, perlu diwaspadai ciri-ciri tersebut. Jika teman-teman sekalian sudah memiliki ciri-ciri tersebut, lakukanlah yang pertama, yang itu mengunjungi dokter atau psikologi terdekat. Atau bisa juga bercerita kepada orang tua tentang tekanan apa yang didapat selama di sekolah ataupun di lingkungan pertemanan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lagi penyakit mental yang akhir-akhir ini juga sering dialami oleh orang-orang atau apalagi public figure, yaitu penurunan imun. Nah, penurunan imun ini sangat berbahaya ya, karena seperti yang kita tahu, imun itu sangat membantu untuk menjaga kesehatan tubuh. Bayangkan, jika imun kita menurun, apa yang akan terjadi dengan tubuh kita? Bisa jadi tubuh kita lama-kelamaan akan lumpuh karena karena terganggu akibat itu tadi. Nah, selanjutnya itu yang sering terjadi juga adalah anxiety ataupun gangguan kecemasan. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang mempunyai banyak tekanan di dalam dirinya. Seperti banyak suara yang menekannya akhirnya menimbulkan rasa ketakutan padahal tidak ada seseorang yang mengganggunya.
Nah, jadi anxiety ini juga bisa menyebabkan skizofrenia, yaitu tahap yang lebih tinggi lagi dari depresi. Yaitu skizofrenia adalah tahap ketika kita berhalusinasi. Kita melihat seperti ada orang ataupun orang itu bisa berinteraksi dengan kita dan hanya kita yang bisa melihat, bukan indigo ya. Nah, jadi saat skizofrenia itu sudah mulai kambuh, orang tersebut bisa saja melukai diri sendiri ataupun melukai orang lain untuk mempertahankan diri. Nah, jadi skizofrenia itu sangat berbahaya. Atau bisa dikatakan semua penyakit itu semuanya berbahaya. Nah, mungkin sampai di sini saja ceramah saya. Dan untuk mengingat, pada tanggal 10 September lalu itu adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Saya ingatkan lagi, mari menjaga kesehatan mental kita untuk kehidupan yang lebih baik. Saya Nyimas Angel Lorenza. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.